Wes lah, wes lah, wes. Oke, jadi sekarang kita bakalan bahas nih, kapan sih waktunya kita buat cek dan ganti oli mobil? Kapan ya? Cek oli sebelum perjalanan jarak jauh. Nih, contohnya gampang banget, kayak gini nih. Kalau misalkan kita mau melakukan perjalanan jarak jauh, kita wajib banget buat cek dulu kondisi oli kita kayak gimana dan kapasitasnya seberapa. Caranya kayak gimana? Nih, kita tinggal tarik aja nih stick oli atau dipsticknya nih. Nah, di sini bakalan ada dua tanda nih, 1, 2. Nah, kalau oli kalian berada di antara dua tanda ini nih atau tengah-tengah cenderung ke atas kayak gini, ini tandanya oli mesin mobil kamu masih dalam keadaan penuh. Nah, kalau misalkan di bawah ini atau mendekati ke titik yang paling bawah, ya berarti oli mobil kamu kurang. Ada kemungkinan ada kebocoran oli. Kalau misalkan memang urgent mau dipakai, ya bisa sih kalian tambah. Cuman ya tambahnya jangan pakai minyak goreng ya. Justru malah bahaya buat mesin mobil kalian. Selain pengecekan level oli, kalian juga bisa cek warna dan kekentalan olinya. Nah, umumnya oli yang masih bagus itu warnanya masih ke coklat ke kuning-kuningan. Tapi kalau udah hitam kayak gini, nah ini udah nggak efektif lagi untuk pelumasan mesin mobil kalian. Pertandanya ya harus segera buat ganti oli. Ganti oli mobil setiap 5.000 km atau 10.000 km. Ini yang biasa kita dengar dari dealer-dealer. Jadi kalau untuk standar penggantian oli itu di tiap 5.000 km lah, 10.000 km lah. Cuman ini juga nggak bisa jadi acuan pasti ya. Karena kenapa? Itu balik lagi ke masing-masing pengguna. Terus mobil ini trayeknya tuh seringnya dibawa kemana? Kalau cuman penggunaan dalam kota ya rasanya 5.000 km itu cukup akan lama. Tapi kalau mobilnya sering kalian bawa keluar kota atau bahkan sampai lintas provinsi, karena sekarang kan banyak jalan tol nih, ya rasanya 5.000 km itu bakalan cepat tercapai. Dan oli kalian juga harus bakal diganti, walaupun masih perasaan baru kemarin diganti oli. Cuman ya kalau kita pakai standar acuannya dari jarak tempuh, ya itu tadi tiap 5.000 atau 10.000 km. Intinya kalian harus sering cek untuk kondisi oli mobil kalian nih. Ganti oli mobil setiap 6 bulan sekali atau sesuai dengan jadwal servis. Nah, ini juga nyambung sama yang tadi nih. Jadi, standar untuk penggantian oli itu selain dari jarak tempuh, itu juga bisa lewat jangka waktu. Jadi ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Itu juga balik lagi, kenapa sih harus di jangka waktu kayak gitu? Ya yang pertama biar bengkel tempat ganti olinya dapat uang lah, dapat cuan. Jadi kalau kalian tiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kalian datang ke bengkel buat ganti oli, otomatis bengkelnya juga bakalan dapat uang dong. Cuman ya enggak, ini bercanda aja. Jadi kenapa harus 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali? Atau sesuai jadwal servis. Nah, jadi gini, oli mobil itu juga punya kadaluarsa. Dalam jangka waktu tertentu, si sifat pelumas dari oli mobilnya sendiri itu juga bakal hilang. Jadi udah nggak efektif lagi untuk melumasi mesin. Jadi secara kinerjanya juga bakal terganggu, si mesin mobil nggak bakal optimal lagi. Jadi ya buat kalian harus sering-sering cek servis rutin untuk kondisi olinya nih. Ini kata oli menyala atau mesin jadi berisik. Nah, kalau untuk yang poin ini ya Resi berharap sih ini nggak terjadi ya. Karena yang pertama, indikator lampu oli menyala itu tanda bahwa sirkulasi oli mobil kamu itu bermasalah nih. Kalau ini sampai terjadi ya mau nggak mau kalian harus ngeluarin uang yang cukup banyak. Nah, ini juga disebabkan karena ya kalian nggak aware untuk melakukan penggantian olinya dibiarin dalam jangka waktu yang lama, ganti kalau cuma sempat aja. Kalau ini sampai terjadi, oli mobil mesin kamu bakalan lumpur, terus juga mengganggu sirkulasi dari olinya sendiri. Atau di poin yang kedua, suara mesin yang jadi jauh lebih berisik. Ini bisa terjadi kalau oli mobil kalian udah nggak efektif lagi untuk kinerja mesinnya, untuk pelumasan sistem mesin kalian.
Nah, ini juga disebabkan karena kalian telat ganti oli mobilnya nih. Sifat-sifat yang harusnya mendukung untuk oli hilang karena jangka waktu yang udah lama, terus olinya berubah jadi encer, zat-zat adiktifnya juga udah hilang. Jadinya mesin kalian kerjanya jauh lebih berat dan suaranya juga jauh lebih berisik. Jadi kalau misalkan ini beneran sampai lampu oli kamu nyala nih di dashboard, wajib banget datang ke bengkel buat cek. Juga kalau misalkan suara mesinnya jadi berisik, harus datang ke bengkel buat servis rutin dan cek secara berkala. Kalau mobil kalian sering kalian bawa berkendara di tempat yang ekstrim, ya mungkin dari segi cuaca, entah bebatuan, pasir atau debu, mungkin apalagi kalau sampai pernah terendam banjir nih atau sering terobos banjir. Nah, itu wajib banget kalian langsung harus segera buat cuci mobil. What? Enggak, maksudnya ya selain cuci mobil ya juga harus diganti olinya, karena ya takutnya oli mesin mobil kalian itu tercampur nih sama kotoran-kotoran yang berasal dari luar, terus juga masuk ke dalam, apalagi kalau yang masuk itu sampai air. Nah, itu bakal bahaya banget, karena yang pertama oli mobil kalian bakalan jadi kotor dan kualitas dari si olinya sendiri ini bakalan jauh menurun. Efek jangka panjangnya ya bakal merusak mesin. Jadi kalau kalian mengalami hal-hal yang harus disebutin, langsung wajib ganti oli mobil kalian. Cek oli saat terjadi perubahan musim panas atau musim dingin. Nah, ini juga jadi salah satu faktor acuan untuk kita melakukan penggantian oli mobil. Jadi kalau kita nih, setiap kita beli oli mobil itu kan pasti ada angka-angkanya, 5W40, 10W40, 5W30. Nah, angka-angka ini tuh menunjukkan suhu di mana oli ini kekentalannya itu di range angka segitu. Jadi kalau misalkan kita mobilnya lagi di musim panas, oli ini bakalan jadi lebih encer. Terus kalau misalkan lagi di musim dingin, oli ini bakalan jadi lebih kental. Kalau olinya lebih kental, secara pelumasannya juga bakal jadi lebih berat dan akan sulit untuk menjangkau titik-titik dengan tingkat kerapatan tinggi kalau olinya kita kental. Pokoknya pastikan untuk cek kondisi oli kalian, terutama ya setelah pergantian musim, khususnya musim dingin. Mas, iki temenan skrip iki. Kok ono musim panas sampai musim dingin? Ini Surabaya kan gak ono musim panas, ada musim dingin. Saiki ku usume nang Surabaya iku musim apa ya? Musim wong kawin lek saiki ning Surabaya iku, Mas. Wah, kacau iki. Hindari penggunaan oli abal-abal. Nah, ini pernah Rizky bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau memang misalkan mobil kalian udah waktunya ganti oli, cuman kalian terkendala dari dana nih, jangan sampai beli oli yang murah. Ya murah sih nggak apa-apa, tapi jangan sampai beli kejebak sama oli yang abal-abal atau oli palsu. Karena itu beresiko tinggi banget, seperti yang udah terjadi nih di daerah Gresik, Sidoarjo, Serang, Tangerang, Palangkaraya. Nah, di daerah-daerah tertentu itu yang Rizky tadi sebutin udah banyak banget kasus penjualan oli palsu. Coba bayangin kalau kalian niatnya ganti oli biar mobil kalian bisa balik optimal lagi kinerjanya, tapi pakai oli palsu yang justru malah merusak komponen mesin kalian. Sayang banget. Mending pakai oli yang ada di depannya Rizky nih. Ada PTT, ada FK, ada Liquimoli, dari oli mesin, oli transmisi matic manual, oli gardan. Nah, ini udah lengkap banget. Dan kalau misalkan kita bicara harga, ya harganya masih terjangkau kok. Apalagi ini oli kualitas bagus, udah pasti original, import langsung dari luar negeri, kualitasnya nggak main-main. Pokoknya ya pakai oli yang asli-asli aja lah, daripada kalian digebukin kayak mas-mas yang satu ini. Wah, sepira ada. Jasa pasang oli keliling. Jual apa, Mas? Jual oli KW, Mas. Kualitas super. Loh, oli KW? Oli palsu lah, Woi, oli palsu, oli palsu.
Nah, oke, buat kalian nih kalau mau cari oli berkualitas dan udah pasti ori, cuman di DBM ID ya.